Dr. Fenty Inayati, disilahkan. Ya, terima kasih Bunda Zuhro. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita sudah tilawah, sudah ada motivasi dari Kang Founder dan kita lanjutkan seperti biasa tafsir Quran surah Al-Baqarah. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 13. Seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza, dan apabila qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana manusia yang lainnya beriman. Qalu, mereka orang-orang munafik menjawab, anu'minu, apakah kami harus beriman? Kama amanas sufaha, sebagaimana orang-orang yang bodoh beriman. Ala, ingatlah, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, humus sufaha, mereka adalah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Baik, sudah kita terjemahkan. Selanjutnya kita lanjutkan pada tafsir Jalalainnya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini sudah tahu ya bahwa mereka di sini adalah orang-orang munafik yang dari kemarin kita sedang kaji ya ciri-ciri munafik, apa saja yang mereka katakan. Aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana orang-orang lain beriman. Maksud nas di sini siapa? Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa manusia yang lain di sini adalah ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, nah mereka itu orang-orang munafik malah menjawab, anu'minu kama amanas sufaha al-jahal. Apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh, ya mereka menyebutkannya orang-orang bodoh beriman. Yaitu la naf'alu kafi'lihim. Kami tidak akan melakukannya. La naf'al, kami tidak akan melakukannya. Kafi'lihim, seperti yang dilakukan oleh mereka orang yang bodoh. Qala ta'ala, kemudian Allah ya langsung roddan, Allah langsung menolak, Allah langsung membantah alaihim, atas ucapan mereka itu. Ini adalah bantahan dari Allah. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamuna dzalik. Allah dengan firman-Nya ya menolak ucapan mereka. Ketahuilah gitu. Mereka orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu tentang hal itu. Nah, seperti ini. Nah, di sini sama ya terjemahan yang barusan. Kemudian kita lihat beragam tafsir. Mudah-mudahan jangan pernah bosan ya kita mempelajari, walaupun setiap tafsir mirip-mirip. Mudah-mudahan tertancap dalam hati kita.
hidayah dari tafsir mana yang masuk dalam hati kita. Kita pelajari dari Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir di sini menyampaikan bahwa maksud dari firman Allah wa idza qila, dan apabila dikatakan, nah ini menurut Ibnu Katsir ini ditujukan pada orang-orang munafik. Aminu kama amanan nas. Berimanlah kalian sebagaimana orang-orang lain beriman. Yang lain itu, orang-orang beriman itu mereka mengimani Allah gitu. Mereka beriman pada malaikat. Mereka meyakini kitabnya gitu ya. Mereka meyakini rasul-rasul Allah. Mereka meyakini hari berbangkit, bahwa akan dibangkitkan setelah kematian. Mereka meyakini surga, neraka. Nah ini ya, pokoknya yang Allah beritakan pada orang-orang mukmin, mereka menaati Allah, mereka menaati Rasulnya, mereka melakukan apapun yang diperintah Allah, mereka meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Nah, dalam ketika diajak seperti itu, jawaban mereka di sini, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka malah menjawab, akankah kami disuruh sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Yang mereka maksudkan dengan as-sufaha, orang-orang bodoh itu adalah tadi para sahabat Rasul. Semoga Allah melaknat mereka ya, orang-orang munafik yang menyebutkan bahwa para sahabat Rasul itu as-sufaha. Nah, selanjutnya di sini disampaikan pula bahwa makna dari anu minu ya, apakah kami sama derajatnya gitu ya. Mereka itu nggak mau disamain gitu ya. Itu mah masa kami harus beriman gitu ya, seperti berimannya orang-orang yang bodoh. Nah, di sini as-sufaha itu kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ya dibahasnya itu, as-sufaha di sini adalah lafaz dari safihun ya. Safihun jamaknya sufaha, hakimun jamaknya hukama ya. Kemudian halimun hulama. Nah, jadi as-safih di sini artinya orang yang bodoh, orang yang lemah pendapatnya, ilmunya sedikit gitu ya. Nah ini sebagaimana as-safih di sini ditafsirkan seperti itu, dikuatkan dalam ciri khas Ibnu Katsir itu kan menafsirkan ayat dengan ayat gitu ya. Bahwa apa sih maksud dari bodoh di sini? Bodoh di sini itu ditafsirkan dalam An-Nisa ayat 5 bahwa bodoh di sana itu adalah yang lemah pendapatnya, ilmunya sedikit gitu ya, sedikit pengetahuannya tentang apa yang maslahat, apa yang madorot. Nah ini wala tu'tus sufaha, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, ditafsirkan dengan ayat An-Nisa ayat 5, wala tu'tus sufaha, jangan kalian menyerahkan as-sufaha pada orang-orang yang sufaha, belum sempurna akalnya gitu ya. Amwalakum, harta gitu ya, harta mereka, allati ja'alallah lakum qiyama, yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan. Nah, jadi kalau dalam An-Nisa ayat 5 di sini menurut jumhur ulama yang dimaksud sufaha dalam An-Nisa ayat 5 itu adalah perempuan dan anak-anak gitu ya. Jadi jangan menyerahkan, ini yang tentang anak yatim itu ya. Jadi jangan menyerahkan pada yang belum sempurna akalnya gitu. Jangan diserahkan dulu, nanti kalau udah dewasa baru diserahkan. Nah, kemudian kembali lagi ke ayat Al-Baqarah ayat 13. Kemudian Allah membantah gitu ya. Semua yang mereka tuduhkan itu Allah bantah dengan di ayat 13 bahwa di sini ya, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sesungguhnya mereka yang bodoh itu mereka gitu. Jadi Allah membalikan tuduhan mereka, sesungguhnya yang bodoh itu hanyalah mereka sendiri gitu, dengan disebutkan gitu ya, tapi mereka nggak tahu, walakin la ya'lamun. Nah ini dikatakan dengan kata lain bahwa kebodohan yang bahwa itu terlalu bodoh gitu, jadi dan tidak menyadari bahwa mereka itu bodoh gitu, bahwa sebenarnya keadaan mereka yang sesat gitu ya, mereka itu yang sesat dalam kejahiliahan, dalam kebodohan itu mereka. Nah, ini menggambarkan betapa mereka itu jauh dari hidayah. Jadi intinya digambarkan oleh Allah bahwa
ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka yang dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kebodohan, menggambarkan betapa mereka itu sangat jauh dari hidayah Allah gitu ya. Sangat jauh dari petunjuk Allah. Kemudian kalau kita lihat dari tafsir At-Tabari, nah tafsir At-Tabari ya, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, bahwa maksud dari ayat ini adalah wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, kalian itu harus membenarkan Nabi Muhammad gitu ya. Benarkan Nabi Muhammad itu, bahwa benarkan kenabian Nabi Muhammad itu, bahwa apapun yang dikabarkan oleh Allah itu benarkan oleh kalian. Nah, jadi mereka di sini adalah orang yang disifatkan Allah sebelumnya gitu ya, yang orang munafik yang sebelumnya di sini disebutkan bahwa amanah billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nah, dan sebagian di sini adalah para sahabat Rasul. Nah, kemudian Ibnu Abbas yang dikutip At-Tabari ya menafsirkan bahwa jika dikatakan kepada mereka ya, wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka ini maksudnya, hai orang-orang munafik kalian gitu ya, benarkanlah Nabi Muhammad sebagaimana sahabat yang lain membenarkan Nabi Muhammad. Katakan bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi, katakan bahwa Muhammad itu seorang rasul. Apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran. Benarkanlah akhirat. Nah, kalian itu akan dibangkitkan setelah kematian gitu ya. Dikatakan seperti itu. Nah, dan Ibnu Jarir menyebutkan bahwa An-Nas di sini menunjukkan semua manusia gitu ya. Kenapa dengan lafad An-Nas gitu? An-Nas itu kan berarti menunjukkan semua manusia, padahal yang beriman itu kan sebagiannya, tidak semua manusia beriman. Nah, kenapa dalam Al-Quran di sana lafadznya menggunakan nas, semua manusia, padahal kenyataannya yang beriman itu hanya sebagian manusia. Nah, maksud dari ini adalah maksud dari ayat ini menyatakan seperti itu adalah karena sebagian orang yang beriman itu sudah dikenal oleh orang-orang munafik. Jadi seolah-olah ayat ini menyatakan bahwa berimanlah kalian itu sebagaimana orang yang sudah kalian kenal sehari-hari itu beriman. Mereka yakin, kunaon gitu, melihat setting gitu ya. Orang yang di sekitar kalian itu, orang-orang yang kalian kenal itu, mereka begitu mengimani Allah gitu ya. Begitu meyakini Nabi Muhammad, begitu meyakini kabar apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad gitu. Dan begitu meyakini hari akhir. Nah, kemudian An-Nas di sini yang menunjukkan makna semua manusia itu adalah maksudnya semua manusia yang dikenal dengan baik oleh mukhatab, lawan bicara dalam Al-Quran. Jadi orang munafik itu sudah sagulung sagalang gitu ya, udah sangat kenal sekali gitu. Tetapi heran gitu, kenapa nggak sama dengan mereka? Kalian tuh beriman. Kemudian di sini as-sufaha merupakan jamak dari as-safih gitu ya. Ya tadi berarti yang artinya bodoh, yang artinya lemah daya fikirnya, sedikit pengetahuannya, bahwa apa yang bermanfaat bagi mereka, apa yang maldorot bagi mereka. Nah, jadi makna dari sufaha di sini adalah apakah kami harus beriman sebagaimana orang yang tidak berakal, tidak berpaham itu beriman gitu. Masa sih kami harus beriman seperti orang-orang yang tak punya akal beriman gitu. Nah, mereka menyebutkan bahwa orang yang bodoh di sini adalah tadi menunjuk pada sahabat Rasul. Nah, kata Abdurrahman bin Zaid bin Salam, itulah jawaban orang munafik Madinah. Jadi yang mereka maksud adalah para sahabat Nabi. Nah, sahabat Ibnu Abbas pun menafsirkan seperti itu karena para munafik itu memang berbeda keyakinan dengan para sahabat ya. Nah, kemudian kita lihat juga Imam At-Tabari menyebutkan bahwa ini merupakan informasi dari Allah mengenai karakteristik orang munafik gitu. Karakteristik orang munafik yang mereka senantiasa ragu, mereka senantiasa mengingkari gitu ya. Tetapi sebenarnya mereka itu orang yang bodoh terhadap agama gitu. Mereka akidahnya sangat lemah gitu. Daya fikirnya lemah, bahwa keyakinan mereka tadi ya, bahwa secara lisan mereka beriman tetapi dalam hati ragu-ragu terus gitu ya.
mereka ragu terhadap Allah gitu, mereka ragu terhadap Rasulullah, mereka ragu terhadap kenabian gitu ya. Nah ini adalah semuanya itu kabarnya berasal dari Allah. Nah ini ya. Nah ini mereka juga sangat meragukan, nggak mungkin dibangkitkan lagi gitu ya. Mereka juga merasa bahwa apapun yang mereka lakukan itu adalah kebaikan gitu. Jadi merasa yakin dengan kebodohan atau kesalahan yang diyakini gitu. Jadi sesuatu yang salah tetapi mereka yakini bahwa itu adalah benar. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya di sini bahwa mereka itu bukan hanya sekedar bodoh tetapi tidak tahu mana yang mafsadat, tidak tahu mana yang maslahat, tidak tahu mana yang memberikan kemafsadatan gitu ya, kerusakan, tidak tahu mana yang bisa mendatangkan kebaikan gitu. Mereka yang tadinya sudah ada sedikit iman tetapi mereka sia-siakan gitu. Itulah orang munafik, bahwa sama dengan orang yang mereka itu bermaksiat kepada Allah gitu ya, tetapi merasa taat gitu. Mereka mengingkari Allah, merasa menyebutkan amanah kami beriman, padahal mereka tidak seperti itu gitu. Jadi intinya mereka berbuat buruk terhadap mereka, tetapi mereka merasa berbuat baik. Jadi kan sebagaimana yang sudah diulang-ulang di ayat sebelumnya bahwa orang yang dalam hatinya penyakit itu sesuatu yang amalan buruk pun dihiasinya itu terlihat baik gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil fi Tafsiril Quran menyebutkan bahwa ayat ini ditujukan pada orang munafik Madinah. Nah, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini ditujukan pada orang Yahudi. Sehingga sebagian orang yang dimaksud adalah kalau menurut Al-Baghawi ya, yang dimaksudnya itu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kan asalnya Yahudi, dia masuk Islam tetapi Islamnya yang benar gitu. Dan ahli kitab lainnya yang betul-betul beriman. Tetapi sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa sebagian orang di sini adalah muhajirin dan ansor. Nah, di sini banyak sekali ijtihad para mufasir ya. Yang penting kita ini keragaman saja yang kita ketahui bahwa ada yang berpendapat Anas di sana itu sebagian manusia itu ditafsirkan Abdullah bin Salam gitu ya. Kemudian ahli kitab lainnya ada yang menyebutkan bahwa sebagian orang di sini adalah orang-orang muhajir yang ikut hijrah bersama Nabi dan orang Ansor, para penduduk Madinah gitu ya yang mengimani Nabi Muhammad. Nah itu. Nah, kemudian selanjutnya menurut Al-Baydawi kita lihat bahwa Al-Baydawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menyebutkan bahwa hamzah di sana anu minu gitu. Hamzah di sana itu bermakna ingkar gitu. Bermakna mengingkari bahwa orang munafik itu mengingkari perintah iman karena akidah mereka rusak gitu. Dan karena mereka di sini Allah menghina terhadap mereka. Maksudnya di sini orang munafik menghina terhadap orang-orang beriman gitu. Gengsi misalnya. Kan orang beriman itu kebanyakannya waktu di Madinah gitu ya, orang-orang fakir, bahkan sebagian mereka itu statusnya budak gitu ya, seperti Bilal bin Robah, seperti Suhaib gitu ya. Mereka gengsi gitu. Masa sih kami harus beriman seperti orang-orang yang sufaha gitu ya, orang-orang yang miskin, fakir, bodoh itu beriman misalnya kayak Bilal dan sebagainya. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, bisa jadi pengingkaran itu ya, pengingkaran itu tadi ya bermakna menahan diri dan tidak peduli terhadap mereka orang yang beriman dari kalangan mereka. Nah, ini juga bisa ditafsirkan bahwa terhadap Abdullah bin Salam dan sahabatnya mereka tidak mau mengikuti jejak seperti itu. Nah, kemudian pada akhirnya ya, kesimpulan akhirnya ayat ini menjelaskan bahwa orang bodoh dan mereka yakin dengan kebodohannya di mana keyakinannya menyalahi apa yang sebenarnya. Intinya di sini adalah orang yang paling dolun mudillun, orang yang paling sesat oleh Allah, ini dicapnya ya, orang yang paling sesat, paling dungu gitu ya, daripada orang yang
bodoh tetapi dia mengakui bahwa dia tidak tahu. Ia kerma sufaha, bodoh tetapi dia yakin dengan kebodohannya, kermasalah yakin dengan kesalahannya bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Nah, ini lebih mending itu tadi orang yang bodoh dan dia mengakui akan kebodohannya. Jadi orang yang disebut bodoh yang kedua itu kan itu masih bisa, itu karena uzur masih bisa diperingati gitu ya. Al-Quran masih bisa bermanfaat untuknya gitu. Kalau yang kategori tadi kan dia itu sufaha, bodoh, dan dia meyakini akan kebodohannya, ayat apapun yang disampaikan, nasihat apapun yang disampaikan tidak akan masuk gitu ya, karena tidak akan bermanfaat bagi mereka, karena mereka sudah memiliki keyakinan sesuatu yang salah yang mereka yakini bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Nah, ini sini seperti itu ya. Jadi harus hati-hati kalau dalam soal agama itu ya, untuk membedakan mana hak, mana batil itu kan butuh pemikiran, butuh albab, butuh lub gitu ya, butuh hati yang bersih gitu ya. Adapun di sini kemunafikan dan keburukannya gitu ya, secara sekilas pun bisa diketahui. Ini menurut Al-Baydawi. Nah, mungkin hanya itu saja ragam tafsir yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan ya untuk melihat wacana ragam tafsir yang dalam tafsir di sini para ulama berijtihad ya, istifragul wus'i fi nailin hukmin syar'iyyin bi tariqatil istinbat minal Qur'an was sunnah. Berijtihad, mudah-mudahan kita timbul dalam diri kita sifat-sifat mujtahid gitu ya, bukan hanya muqallid mengikuti dalam hal agama itu yang kita tidak tahu hujahnya gitu. Minimalnya setelah kita mengikuti kajian-kajian tafsir ini timbul dalam diri karakteristik mujtahid, bukan muqallid ya, bahwa kita mengamalkan sesuatu itu karena memang kita tahu dalilnya gitu, bahwa kita tahu perintahnya seperti ini. Nah, mungkin hanya itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza kepada Dr. Fenty Inayati yang telah menyampaikan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 12. Ya, ayat 13 Bunda ya? Ya, 13 pun. Ayat 13 ya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi akan mendorong kita untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi terhindar dari kemunafikan. Amin. Allahumma. Untuk selanjutnya, karena waktu juga, mari kita akhiri forum ini dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya pribadi mohon maaf banyak salah dan khilaf yang telah membawakan acara di pagi hari ini. Saya akhiri, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.